Mau nggak cenah, kamu untuk jualan? Taunya malah disuruh jualan sate. Sate ini burung burung hantu kalau kata orang Sunda mah buuk. Berjualannya harus tanpa busana. Kata Uyut kalau 11 tusuk harganya 20 juta ya udah 220 mungkin. Sebelah kiri ada sosok nenek-nenek. Saya lihat tuh nenek-nenek dia yang pakai baju kebaya. Dia si nenek-nenek itu liatin saya terus. Saya kalau cerita kayak gini teh sedih itu. Sekarang ini istrinya ikut ya? Ikut enggak? Boleh nggak kita ajak ngobrol di Mencekam gitu ya? Mencekam Karena ya. yang Banyak nagih-nagih yang itu. nagih ya. Kita sampai makan pun lah susah gitu buat susu anak juga. Usaha sudah habis. Udah hampir Hancur habis. semua? Ya. Usaha konter bangkrut membuat hidup terasa berat. Tumpukan hutang membuat harga diri serasa tersayat. Jalur instan mencari uang pun akhirnya dijalankan dengan menjual sate burung hantu kepada para setan. Pakaian ditanggalkan sebagai syarat dari ritual demi banyaknya sate burung hantu yang terjual. Namun, praktek hitam tak selalu berjalan nikmat karena ada faktor lain yang mengganggu ritual Kang Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga selamat malam sobat malam mencekam yang ada di rumah ya, yang megang HP pastinya. Apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sobat yang menjalankan ibadah puasa, selamat puasa ya. Mudah-mudahan tamat sampai akhir dan ibadahnya juga diterima oleh Allah. Ada narasumber yang punya pengalaman mencekam nih di tahun 2014. Namanya Kang Rahmat. Kang Rahmat dari Tasik ya? Iya. Kumaha damang Kang Rahmat? Alhamdulillah. Mang kumaha Mang Eda Mang? Alhamdulillah. Kang Rahmat menghubungi MM lewat mana? Lewat WA. Lewat WA ya? WA-nya tuh dari YouTube taunya tuh. Nomornya Iya nomornya. di deskripsi itu Iya. ya. Gimana, lama nggak? 3 bulanan lah. 3 bulan? Iya 3 bulan. Cukup lama ya Iya. antrinya. Jadi makasih juga sudah bersabar mungkin. Iya. Karena banyak ini ya yang antri untuk menceritakan pengalamannya di MM. Jadi kesini ke studio berapa jam nih? Perjalanan kurang lebih 4 jam Mang 4 jam ya 4 dari jam. Tasik sampai studio ya? Iya. Nggak hujan ya? Enggak, alhamdulillah lancar. Oke, mudah-mudahan selamat di jalan. Amin. Dan hari ini pengalaman di tahun 2014 itu akan dikisahkan kembali oleh Kang Rahmat. Ini pengalaman sendiri, makanya harus pakai masker katanya ya. Iya. Mau nutupin apa pakai masker? Ini alasan saya tuh karena orang-orang yang terlibat di dalam cerita saya masih ada. Terus ya untuk nutupin lah. Takut ini namanya apa? Privasi Mang Jadi beberapa kali melakukan jual sate burung hantu sobat di tempat angker ya. Iya. Itu beberapa kali dilakukannya. Oke, baik. Dan di belakang seperti biasa si Kliwon menemani syuting Malam Mencekam. Burung perkutut yang keramat ini ya. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Kang Rahmat. Jadi begini Mang, ketika itu di tahun 2010
saya berkenalan dan memutuskan untuk menikah di tahun 2010. Setelah 5 tahun saya pacaran dengan istri saya. Alhamdulillah saya mendapatkan restu dari kedua orang tua saya, baik dari orang tua istri juga. Dan setelah 2 tahun berjalan, saya mempunyai seorang anak perempuan. Alhamdulillah perkembangan usaha saya semakin maju. Saya yang asalnya cuman konter, akhirnya saya mencobalah untuk meminta izin kepada istri saya untuk meminjam uang ke bank dengan jaminan sertifikat. Malam-malam saya bertemu dengan istri, saya bilang kayak gini, Mang ku mau pami misalkan ambihan sugan we langkung-langkung ageng hasilna. Istri saya ya namanya juga ke suami, akhirnya istri saya memberikan restu kepada saya. Berjalanlah saya meminjam uang itu ke bank yang ada di kota Tasikmalaya, Mang dengan jaminan sertifikat rumah. Angsuran yang 90 juta itu 4.300.000 per bulan selama 36 kali. Kalau dibilang ya 3 tahunan lah. Alhamdulillah uang yang 90 juta itu yang 50 berhubung Bibi punya usaha konveksi kan, terus Bibi bilang gini sama saya tuh, Mat, daripada uangnya habis lah mendingan pakai ini aja lah usaha bareng-bareng sama Bibi, kata Bibi tuh. Akhirnya saya bilang ke Bibi tuh gini, bentar lah saya ngobrolin dulu sama istri. Ya saya omongan Bibi saya sampaikan ke istri, Mi itu si Bibi katanya mau ikut usaha dengan uang yang dari bank itu yang berapa 90 juta, Bibi mintanya 50 juta, gimana mau enggak? Ya akhirnya istri iya aja mau gitu. Tapi dengan persyaratan tiap bulan harus mendapatkan untung dari usaha si Bibi. Akhirnya ya udah berjalan, akhirnya saya percaya dengan Bibi. Saya per bulan kadang dikasih 2,5 juta, kadang 1 juta, kadang kalau misalkan lagi rame ada 4 juta. Uang yang 40 juta tuh saya belikan PC. Waktu itu kan lagi rame-rame game Point Blank, terus Dragon Nest, game LS. Ya dari warnet itu juga saya mendapatkan untung kurang lebih lah 4 juta. Jadi perhitungan saya untuk nutup angsuran ke bank itu udah ada lah. Cukup misalkan dari warnet 4 juta, toh dari Bibi misalkan taruh aja lah 2 juta, udah 6 juta, terus belum dari konter kan. Ya jadi posisi aman lah gitu. Tapi itu sayang lah. Jadi cuman omongan aja. Akhirnya beberapa bulan berlalu, jarak 4 sampai 6 bulan, Bibi udah mulai gimana ya? Namanya tuh ngasih, tapi kok tiap bulan tuh berkurang, bukannya bertambah gitu ya. Mulai macet-macet kan, itu posisinya baru tapi kok macet gitu. Nah setelah itu Bibi sudah benar-benar collab ya, dengan alasan A, dengan alasan B. Kan saya makin bingung, sedangkan usaha semakin hari itu semakin turun juga, Mang Karena apa? Ya mungkin kalau warnet ada handphone Android yang baru-baru keluar tuh. Kan namanya Android kan banyak game-game yang terbaru. Terus dari biayanya juga mungkin murah gitu. Akhirnya usaha warnet juga semakin sepi tiap bulan tuh. Warnet juga tapi masih bisa berjalan 1 tahun, kalau warnet tuh 1 tahun lebih lah. Saya kan harus tetap
tetap ngangsur nih Mang. Yang angsuran ke bank A tuh. Akhirnya saya mencoba pinjam ke bank B, belum ke bank B, terus saya minjem ke perorangan. Terus saya punya angsuran juga tuh, angsuran motor, angsuran mobil, kan saya bingung juga. Sedangkan pendapatan semakin kesini tuh semakin kecil gitu. Ketika itu mempunyai supir keluarga lah. Supir keluarga yang waktu itu saya juga sempat sebenarnya tinggal di Yogyakarta. Nah, waktu di Yogyakarta itu keluarga saya mempunyai seorang supir. Orang itulah kita sebut aja namanya Dadang. Nama Dadang ini udah saya samarkan. Akhirnya saya mencobalah untuk menghubungi Dadang untuk menceritakan tentang keluhan saya yang sedang dilanda hutang untuk angsuran ke perbankan, angsuran ke leasing. Berarti ini udah nggak bayar ke bank berapa bulan? 6 bulan tuh. 6 bulan udah nggak bayar? Iya, waktu itu. Berarti sudah bolak-balik ini debt collector? Udah, tiap hari suka ada yang datang, terus yang datang tuh berganti-ganti orang. Karena saya udah benar-benar nggak kuat lah buat menghadapi orang-orang tersebut. Katakan udah pasrah, mau diapa-apain juga terserah lah gitu. Orang benar-benar uang benar-benar habis, nggak ada. Sedangkan uang di bibi saya macet, saya tagih ke bibi, malah jadi ini rame berantem sama bibi tuh karena uang gitu. Saya setelah menghubungi Dadang, akhirnya Dadang tuh ngomong kayak gini Mang sama saya tuh. Kan saya bilang gini, Kang, saya tuh punya utang nih, barangkali bisa membantu lah. Terus kata Kang Dadang tuh bilang gini, kalau urusan uang pasti diberesinnya dengan uang juga, bukan dengan yang lain katanya. Oh iya bener juga kata saya tuh. Cobalah barangkali ada yang bisa minjamin apa-apa gimana, kata Kang Dadang tuh. Kan Kang Dadang tuh kebetulan tinggal juga di daerah Jawa Barat juga. Soalnya kebetulan Kang Dadang ini sudah keluar dari orang tua saya, jadi sudah resign bekerja dari orang tua saya. Soalnya kan orang tua saya udah pensiun. Jadi Dadang itu juga udah berhenti ketika orang tua saya udah pensiun kerjanya. Saya juga berpikir apa benar Kang Dadang ini akan ngasih solusi lah. Kan pikiran saya tuh bukan pikiran yang macem-macem. Saya kira itu Kang Dadang tuh mau ngasih pinjam. Nah, kalau enggak, saya kira Kang Dadang punya rekan yang mempunyai dana untuk meminjamkan uang. Setelah saya mendapatkan izin dari istri, saya langsung bertemu Kang Dadang, menghampiri ke rumahnya yang berada di daerah Majalengka. Alhamdulillah saya disambut baik oleh Kang Dadang. Istrinya juga baik sama saya, sambil ngobrol sama Kang Dadang, sambil ngopi terus ngerokok sama Kang Dadang, ngobrolin pengalaman saya gimana. Nah, akhirnya saya fokuskan sama Kang Dadang tentang obrolan saya yang sedang terlilit utang. Terus Kang Dadang tuh cuman bilang gini, nanti aja kamu saya antar ke teman saya. Kan saya belum tahu maksudnya tuh, ya saya kirain tuh orang itu tuh orang yang punya duit gitu. Ternyata bukan. Ternyata saya dikenalin itu ke orang yang bernama Jiko. Jiko ini ternyata punya kenalan, bisa dikatakan paranormal, atau orang yang bisa ngasih solusi dengan
jalan mistik. Kan saya kaget. Saya niat untuk minjam uang kok diarahinnya ke arah mistik. Sedangkan saya kan masih awam yang kayak gitu tuh. Terus saya langsung ke rumahnya Jiko sama Kang Dadang. Akhirnya saya disambut dengan ramah sama Kang Jiko tuh. Terus Kang Jiko nanya, "Kang, siapa ini teh?" Kata Kang Dadang teh gini, "Ini cenah anaknya Dunungan, cenah. Biasalah keur lieur dengan duit." Udahlah sekarang mah, kata mereka tuh, dengan kita ini dulu ngopi-ngopi dulu. Ngopi-ngopi ya kan saya ke Majalengka itu dalam beberapa hari, jadi saya itu menginap lah waktu itu tuh kurang lebih 3 hari. Tapi saya juga izin sama istri. Orang saya kalau setiap apapun pasti ngomong sama istri tuh. Jadi istri serba tahu lah kegiatan saya. Saya mau pergi kemana, mau ngapain pasti istri tahu. Besok harinya saya, Kang Jiko sama Kang Dadang langsung ke rumah Uyut. Orang yang disebut orang paranormal mungkin ya, Bang. Saya juga kurang paham tuh. Tapi Kang Jiko itu nyebutnya tuh Uyut. Kata Kang Jiko tuh gini, "Kang, kalau mau ke Uyut mah harus beli rokok, sama kopi hidung." "Ya tuh sok beli," kata saya tuh. Ya akhirnya beli. Waktu itu Gudang Garam 1 slop. Kopi itu berapa gantung, ya akhirnya beli. Udah dalam beberapa menit kemudian tibalah di rumah Uyut. Ketika itu tuh Uyut tuh sedang ada pasien dan saya disuruh nunggu sama istrinya. Saya tuh menunggu. Udah pasiennya si Uyut udah pergi, terus saya masuk sama Kang Dadang sama Kang Jiko. Saya ngobrol sama Uyut. Terus Uyut tuh gini nanya sama saya, "Jiko, saha ieu teh?" "Oh iya cenah Uyut, orang ti mana Tasikmalaya." Saya tuh langsung inilah membuka pembicaraan sama Uyut. Saya memperkenalkan diri bahwa saya dari Tasikmalaya, mempunyai masalah keuangan. Saya juga sebenarnya sangat kaget. Penampilannya tuh udah sepuh, Mang. Udah sepuh. Terus saya tanya, "Uyut umurnya berapa?" Dia bilang, "Umur saya mah 7 suhunan," katanya tuh. Kan saya jadi bingung juga, maksudnya 7 suhunan tuh apa gitu kan. Tapi saya lihat cara dia ngisap rokok terus-terusan, berhenti nyambung lagi. Uyut memberikan saran kepada saya waktu itu, "Mau nggak Sena kamu untuk jualan?" Saya pikir jualan apa? Taunya malah disuruh jualan sate. Sate ini burung hantu, kalau kata orang Sunda mah buek. Kan saya baru pertama kali kayak gitu. Terus saya nanya, "Persyaratannya apa aja, Yud? Terus cara dagangnya gimana?" Kata saya. "Ya kamu dagang seperti biasa. Kayak kita dagang di pasar aja gimana gitu. Kalau ada yang beli ya kita layani," kata Uyut tuh. "Tapi persyaratannya apa aja, Yud?" Persyaratannya tuh cuman nyiapin burungnya aja. Nah terus kalau persyaratan lain gimana, Yud? "Kalau persyaratan lain itu urusan saya," katanya tuh. Cuman Uyut meminta jangan sekali-kali menyebut asma Allah. Setelah itu berjualannya harus
tanpa busana, dengan duduk tertentu, dengan cara-cara tertentu duduknya tuh. Tapi saya masih berpikir juga waktu itu, saya meminta waktulah kepada Uyut tuh untuk meminta izin kepada istri lah. Kan saya takut gimana-gimana gitu kan. Akhirnya ya kata Uyut, ya kalau kamu udah benar-benar siap untuk berjualannya ya monggo katanya tuh. Untuk datang ke, saya berbincang dulu sama Kang Jiko, sama Kang Dadang. Kata saya tuh, Kang, maaf kalau untuk yang jualan kayak gitu, saya tuh takut menyimpang. Apa enggak, kata saya tuh. Tapi kata mereka tuh, kan ini mah cuma jualan aja. Bukannya apa, tanpa tumbal, tanpa gimana. Nah, saya baru tahu kalau ini tuh ya mungkin dikatakanlah pesugihan. Soalnya kan saya benar-benar awam ke masalah mistik kayak gitu tuh. Ya saya meminta izin pamit pulang ketika itu kepada Kang Dadang sama Kang Jiko. Ya udah Kang, gini aja, nanti saya kabarilah beberapa hari, saya harus meminta izin dulu sama istri. Soalnya kan takut gimana-gimana. Kata mereka tuh, ya sok aja. Kalau kamu kira-kira udah siap, kamu tinggal ini aja datang, katanya. Setelah itu saya pulanglah ke Tasikmalaya. Waktu di rumah, waktu sore-sore, waktu saya berdua dengan istri, saya ngobrol santai. Saya bilang kayak gini, Mih, gimana ya ini cara bayarnya? Sedangkan waktu kan semakin hari semakin mepet. Terus mana banyak orang yang nagih ke rumah katanya. Banyak kolektor juga yang datang tiap hari, kan pusing juga Mih. Iya sih. Ya terus caranya gimana, kata istri itu. Ya kan kemarin saya ke Kang Dadang sama Kang Jiko. Saya disuruh jualan sate burung hantu katanya. Langsung kaget tuh istri. Maksudnya gimana itu tuh? Ya jualan Mi, kata saya tuh. Jualan seperti di pasar. Kalau ada yang beli ya kita layani katanya. Tapi yang belinya bangsa yang kayak gitu. Kayak gitu gimana? Iya makhluk-makhluk yang kayak gitu kata. Emangnya Aa berani, kata istri tuh. Ya kuat-kuatin aja dah. Ya itu mah kumaha aja lah katanya tuh. Yang penting bisa untuk membayar hutang kepada perbankan dan beresin angsuran-angsuran motor dan mobil. Terus saya juga minta bantuan sama istri tuh. Tolonglah hubungi ke kakak, mungkin dia tahu di mana tempatnya yang jualan burung hantu. Singkat cerita, istri itu menghubungi kakaknya yang bernama Ucup untuk mencarikan burung hantu. Soalnya kan saya kurang paham kalau burung hantu itu gimana. Akhirnya ya saya nyuruh istri akhirnya bercerita dan meminta tolong kepada Ucup ini. Ya Ucup pas sanggup lah untuk mencarikan burung hantu yang dipesan oleh istri saya. Beberapa hari kemudian ada kabar dari Ucup, Neng, pesanan burung hantu udah ada, saya udah dapat, kata dia tuh. Setelah mendapatkan pesan dari kakaknya, istri saya langsung ngomong sama saya, itu pesanan yang burung hantunya itu udah ada, Ucup tuh udah dapat, katanya tuh. Saya langsung bertemu dengan Ucup. Saya berkata sama Ucup, harga burungnya berapa? Ya kalau burung sih segitu, cina 100 lebih, kata dia tuh. Oh gitu. Ya udah kalau gini gimana? Sekalian ikut ke saya, maksudnya tuh ikut nganter saya ke Majalengka, nemenin saya. Emang burung hantunya buat apa? Kata si Ucup tuh. Ya burung hantunya tuh
buat jualan sate. Kan dia tuh jadi bingung, masa burung hantu buat sate, kata dia tuh. Ya mungkin dianya juga masih awam juga gitu masalah yang kayak gitu. Ya mungkin dia penasaran juga, akhirnya ya udah dah ikut. Ya singkat cerita kan kata Uyut juga kalau mau berjualan harus bertepatan dengan hari lahir alias hari weton, hari wedalan gitu ya. Kebetulan hari weton saya itu hari Rabu. Saya berangkat lagi ke Majalengka itu di hari Selasa. Selasa dengan beberapa persiapan lah. Dengan persiapan, dengan membeli rokok tentunya kan. Pesanan Uyut kan gudang garam sama kopi waktu itu. Ya singkat cerita di dalam perjalanan, alhamdulillah dari kota Tasikmalaya ke daerah Majalengka sampai ke berjalan lancar. Saya juga ditemani oleh Kang Dadang sama Kang Jiko. Jadi kita tuh berempat ke rumahnya Uyut. Saya sampai ke rumah Uyut, saya biasalah menyempatkan diri untuk berbicara sejenak bahwa Uyut, ini saya sudah mendapatkan apa yang Uyut pesan, 1 ekor burung hantu. Mana burungnya katanya? Tuh ada di dalam kandang katanya. Kan saya bawanya tuh kandang kecil dari sana tuh. Saya bawa Pak, waktu dilihat sama Uyut, oh iya ini benar nih katanya tuh. Lalu Uyut tuh bilang gini, benar kamu tuh pingin jualan sate, soalnya ini tuh persyaratannya ya harus jualan di tempat angker, yang pertama itu, yang kedua harus telang dengan cara duduk tertentu, yang ketiga jangan pernah kamu mengucapkan asma-asma Allah. Nanti kalau kamu mengucapkan asma Allah udah gagal total, kata dia tuh. Ya mungkin saya cobalah, barangkali ada rezeki saya, kata saya tuh. Ya udah kalau kamu benar-benar udah nekat, ya udah kamu mah istirahat dulu aja lah sekarang mah sambil persiapan. Malam Rebo saya istirahat di rumah Uyut. Nah hari Rabu pagi saya disuruh survei lapangan ke tempat yang akan dijadikan acara jualan sate tersebut. Akhirnya saya survei, saya diantar oleh Jiko, oleh Dadang ke tempat tersebut. Dan ternyata itu tempat tuh di pinggir sungai, tapi hiem lah gitu tempatnya tuh, hiem. Akhirnya saya ngapalin sama si Ucup, ngapalin jalan buat ritual nanti malam. Lalu saya pulang lagi ke rumah Uyut. Udah saya pulang lagi. Saya di rumah Uyut tuh disuruh untuk motong burung hantu tersebut. Lalu saya potong lah itu tuh burungnya tuh, burung hantu tuh. Udah saya potong, saya serahin ke Uyut. Soalnya semua persyaratan udah Uyut siapkan. Saya mah cuma nyiapin burungnya aja. Bangsa yang kayak gitu kayak kembang, terus kayak kopi yang kayak gitu, itu udah semua disiapin oleh Uyut. Sate yang itu tuh cuman jadi 11 tusuk, 11 tusuk. Soalnya 11 tusuk? Orang burungnya juga kecil, jadi hasilnya tuh cuman 11 tusuk. Kata Uyut kalau 11 tusuk harganya 20 juta, ya udah 220 mungkin. Terus saya ditanya lagi sama Uyut tuh, kamu yakin
untuk jualan yang kayak gini. Ya mungkin lah Yud, yakin kata saya. Soalnya saya butuh duit untuk bayar hutang. Ya udah kalau kamu benar-benar nekat, terus saya minta syarat. Yud, boleh nggak saya ditemenin sama Kang Ucup? Ya sok aja kalau misalkan berani gitu. Yang penting jangan gitu, jangan kabur, jangan nyebut asma-asma Allah. Ya udah, yakin kata saya tuh. Tibalah di malam hari, jam 8 saya persiapan. Uyut juga nemuin saya untuk terakhirnya. Terus dia bilang kayak gini sama saya tuh, kamu jualan tuh dari jam 9 sampai adzan awal subuh. Dan kalau setelah adzan awal itu berarti jualan kamu udah. Mau kamu sukses, mau kamu gagal, kamu harus segera pergi dari tempat itu. Nah, singkat cerita, saya diantarlah sama Kang Dadang, sama Kang Giko, Ucup sama saya. Dalam beberapa menit perjalanan saya ke tempat itu, tibalah saya di tempat itu. Terus saya dilepas sama mereka berdua, sama Kang Dadang sama Kang Giko. Udah, nanti kamu saya jemput sekitar tahrim adzan awal. Kamu nanti nunggunya di tempat ini, jangan lupa katanya. Iya, terus kamu jangan kabur, hati-hati. Kalau kabur bakalan ini takut apa-apa gitu. Iyalah, kata saya tuh. Malam pertama ya saya persiapan, saya buka baju makanya. Lokasinya itu jauh dari kampung. Lokasinya itu emang berdekatan dengan kampung, tapi dia sepi posisinya. Pinggir sungai, terus banyak apa? Kalau tebing sih banyak, makanya jadi kalau kita kabur ya kita bakalan jatuh gitu. Jadi ya kalau misalkan takut, kalau mau apa kabur ya takut mati lah, takut kita nyemplung gitu. Ya akhirnya kita jualan yang di malam pertama tuh saya jualan, tapi yang di malam pertama tuh dalam beberapa jam juga Ucup udah apa, dia tuh kayak yang namanya gelisah orangnya tuh, cemas saya lihat tuh. Terus dia tuh keluar keringat. Dah emang waktu itu tuh terdengar suara auman. Terus Ucup lihat tuh ada sesosok, tapi dia nyamperin enggak. Kalau saya mah belum ada gangguan apapun. Kalau ke saya tuh anehnya malam pertama itu datangnya langsung ke Ucup gangguannya tuh. Bahkan sebelum acara selesai juga si Ucup malahan minta cepet-cepet pulang. Ini dua-duanya bugil ya? Bugil dengan duduk apa, maaf ya Mang, kemaluan kita harus ditutupin, harus nilep lah kakinya teh. Ke bawah begitu. Gitu. Belalainya. Gitu. Jangan sampai kelihatan katanya. Harus gitu. Waktu itu tuh Ucup tuh apa langsung gelisah dia tuh. Dia tuh bilang gini sama saya tuh. Oh si Ucup tuh, "Mat, ayo Mat pulang dah." Dia Ucup ngapain pulang? Ayo sambil gitu. Saya kurang ngeh kalau dia sudah merasakan gangguan seperti itu. Orang saya cuman adem-adem aja kata saya tuh. Ya bentar lagi ini tanggung kata saya. Berjalanlah waktu dan tibalah di tahrim, di adzan awal. Setelah terdengar adzan awal, saya memutuskan untuk pulang ke Ucup. Soalnya Jiko sama Danang udah nunggu di tempat untuk menjemput saya. Waktu di jalan juga saya nanya ke si Ucup tuh, "Cup, itu kamu sebenarnya apa sih yang barusan pingin cepat-cepat pulang?" Si Ucup tuh cuma diem aja.
jawab pertanyaan saya enggak, tapi dia malah diam. Ya tibalah di rumah si Uyut. Nah ternyata setelah di rumah Uyut, si Ucup baru bercerita kalau dia mendapatkan gangguan seperti itu. Ada suara auman kata dia tuh. Wah macam-macam katanya. Terus ada katanya bayang-bayang kayak anak kecil banyak, tapi anak kecil itu cuman liatin aja. Sedangkan di belakangnya tuh bukan anak kecil aja, kayak yang ibu-ibu berambut panjang, baju putih. Wah kata saya nggak ada. Masa kalau misalkan ada saya kelihatan. Ih enggak kata dia tuh, ada. Akhirnya Uyut memberi saran, gimana Mat, kamu mau lanjutin enggak? Terus Uyut juga bertanya kepada Ucup, Cup gimana, kamu mau lanjutin ke malam kedua enggak? Ternyata Ucup angkat tangan. Jadi malam yang kedua sama yang malam ketiga saya hanya berjualan sendiri Mang ya, tanpa ditemani Ucup, kakaknya istri saya itu. Soalnya ya mungkin karena takut lah Ucup tuh, karena saya butuh buat bayar hutang saya, ya saya maksain. Ya udahlah Yud, kalau misalkan Ucup udah angkat tangan, ya akhirnya saya aja lah yang berjualan sate sendiri. Malam kedua saya dianterin, tapi saya diantar sama Kang Jiko aja, soalnya Kang Dadang sama Ucup berada di rumahnya Uyut nunggu. Setelah saya diantar ya saya sendiri biasa, tapi Mang itu cuman ada auman aja yang terdengar, aum yang kayak harimau gitu. Terus banyak yang bayang-bayang, tapi dia cuman berwujud sih enggak Mang, cuma kayak bayangan aja sekilas. Terus yang paling aneh itu ada angin. Kan niatnya saya jualan sok, kata saya tuh sok, kalau mau beli aja, jangan yang aneh-aneh. Tinggal beli kamu bawa uang, ini bawa satenya. Jangan bikin saya takut, soalnya saya butuh uang buat bayar hutang, kata saya tuh. Alhamdulillah Mang dari malam kedua nggak ada respon lah, cuman ada yang kayak gitu aja. Ya akhirnya saya dijemput lagi ke rumah Uyut. Saya ngobrol lagi ke Uyut, Yud, saya jualan tuh cuman belum ada hasil, kata saya tuh, cuman ada suara auman aja, nggak ada yang wujud asli muncul hadapan saya, nggak ada. Bahkan sate saya pogol sampai ngipasin. Saya mencoba lagi lah, Uyut, ini mungkin malam yang ketiga lah terakhir, ya sok lah malam ketiga yang terakhir, mudah-mudahan ada rezekinya kamu. Masa orang lain berhasil, masa kamu enggak, kata Uyut tuh. Karena Uyut ngasih semangat lah sama saya lah, ngasih semangat. Ya udah kamu jualan lagi aja dah buat yang malam terakhir. Kalau malam terakhir gagal, ya udah mungkin ini belum rezekinya kamu. Akhirnya singkat cerita, malam ketiga tiba, saya kembali lagi diantar ke tempat itu untuk berjualan lagi Mang. Tapi sama aja, nggak ada hasil. Dari malam yang kedua, malam ketiga nggak ada hasil, meskipun saya sendiri nggak ada hasil. Ya akhirnya saya pulang lah dengan rasa saya kecewa, karena saya tidak bisa mendapatkan uang mungkin ya, karena untuk membayar hutang saya juga bingung waktu itu tuh harus dapat uang dari mana. Ya saya kembali lagi ke Uyut ya dengan berceritalah, Yud, bahwa ini jualan sate ini gagal, nggak ada hasilnya sama sekali. Terus gimana?
hutang saya masih tetap aja belum bisa bayar. Kata Uyut tuh, ya udah kalau gagal mah gimana lagi, kan mungkin ini belum apa rezekinya kamu, katanya. Saya kembali lagi lah ke Tasikmalaya, ketemu dengan istri. Saya bercerita di Tasik bahwa saya tuh melakukan jual beli sate burung hantu tapi gagal. Ya, terus kata istri, mungkin belum rezekinya juga kamu mendapatkan uang dengan cara itu, kata dia tuh. Tapi Mang, kalau di batin saya itu masih penasaran lah, pingin mencoba. Maksudnya tuh gini, masa orang lain berhasil saya enggak, kata saya tuh gitu kan. Ya akhirnya dengan kenekatan saya, orang istri juga sebenarnya udah ngasih kode sih sebenarnya. Ngasih kode tuh jangan untuk berjualan kayak gitu, tapi saya kekeh pingin lah gitu. Jarak beberapa bulan, kurang lebih sebulan, saya mendapatkan uang dari hasil pinjam juga sih itu. Kurang lebih 3 juta 4 juta lah buat bekal saya ke Majalengka tuh. Untuk berbekalan saya mendapatkan uang 4 juta pinjaman. Saya izin lagi ke istri, cuman istri bilang gini, ngapain kamu jauh-jauh ke Majalengka, bakalan gagal, kata istri saya tuh. Mi, kata saya tuh, kamu jangan bilang kayak gitu, barangkali ntar berhasil, kata saya. Ya udah kalau kamu ke aja sana berangkat, kata istri tuh gitu. Ya akhirnya saya berangkat, tapi saya berangkatnya sama si Ucup, tapi Ucup tidak ikut untuk jualan tersebut, cuman ikut nganter aja dari Tasik ke Majalengka. Terus saya nyamper lagi ke Ucup, ayo kita berangkat buat jualan lagi. Loh kamu kayak yang berani aja, kan kemarin bisa tapi gagal. Emang burungnya dapat, kata kakak tuh. Ini ada, udah dapat. Ya singkat cerita, saya ditemani Ucup pergi ke Majalengka. Ketemu lagi nih sama si Kang Dadang sama si Kang Jiko, ketemu lagi. Saya bercerita lagi, saya masih penasaran, kata saya tuh. Penasaran untuk bisa berhasil berjualan sate burung hantu itu. Udah pusing lah mikirin caranya untuk bayar hutang gimana. Lalu mereka, ya udah kalau kamu masih penasaran, ya udah nanti saya antar lagi. Kebetulan saya berangkat juga hari Selasa. Soalnya kan kata Uyut pesan kalau jualan itu harus hari lahir lah, harus hari weton. Saya ketemu lagi ke Uyut, langsung berkunjung lagi ke rumah Uyut dengan perasaan yang sama, dengan harapan saya bisa berhasil untuk berjualan. Nah, kalau kamu ingin kekeh untuk berjualan lagi ya monggo. Ya tapi caranya seperti yang kemarin, tapi tempatnya yang berbeda, kata dia tuh. Jangan di sana lagi, nanti kamu survei lagi dan diantar oleh Jiko, kata si Uyut tuh. Hari Rabu jam 9-an lah saya survei, ternyata masih sama tempatnya di pinggir sungai, masih sama seperti itu, bukan di kuburan, bukan di apa. Ya akhirnya saya ngapalin jalan buat nanti malam. Oh jalannya ke sini gitu. Kalau pulang ke sini gitu, kata sih. Ya lalu saya pulang, udah survei tempat tuh. Saya pulang, langsung saya potong lagi tuh burung hantu. Saya potong lagi,
Dan Uyut seperti biasa nyiapin persiapan lagi kayak yang tahap pertama. Tahap pertama udah persiapan. Nah, malam harinya saya diantar oleh Jiko. Tapi Mang ini ada hal yang benar-benar di luar nalar lah saya. Waktu saya jualan, saya melihat tuh Mang benar kata si Ucup tuh, yang banyak sosok tapi dia tidak mau menghampiri Mang sosok tuh anak-anak tuh. Kata saya tuh, ngapain mereka diam, bukannya nyamperin gitu, nyamperin buat beli dagangan saya. Nah ternyata kan yang di kanan itu kayak anak kecil, di sebelah kiri ada sosok nenek-nenek. Saya lihat tuh nenek-nenek, dia yang pakai baju kebaya, terus dia bawa apa namanya tempat nasi tuh, boboko dia tuh. Dia si nenek-nenek itu liatin saya terus. Aduh, jangan-jangan ini yang membuat halangan tuh, yang kemarin gagal yang tahap pertama tuh. Ya tapi saya tetap aja percaya diri, mudah-mudahan berhasil. Ya saya jualan biasa sate, tapi itu justru angin lebih besar. Ada mantranya nggak? Nggak ada, cuman suruh bilang sate aja gitu. Terus jangan ngucapin asma Allah, udah aja gitu aja. Nggak ada bacaan apa, nggak ada dari si Uyut tuh. Malam yang pertama itu ya udah saya lewati seperti itu, dan udah dijemput sama si Kang Jiko. Udah dijemput sama Kang Jiko, saya ngomong ke si Uyut, Yut, justru saya ada ketemu sama nenek-nenek. Kalau si Uyut ya mungkin dia udah tahu lah siapa nenek-neneknya katanya. Terus si itunya gimana nenek-neneknya? Pak nyamperin enggak, cuman dia liatin aja. Yang saya lihat tuh anak-anak banyak sama sosok seorang perempuan. Tapi mereka itu tidak mau menghampiri saya, Mang Aneh saya tuh. Orang saya kan niat berjualan. Ngapain mereka cuman berdiam diri? Terus si Uyut tuh cuma senyum mesem dikit lah kayak gitu. Ya udahlah kata si Uyut. Kamu masih mau nyoba malam yang kedua? Masih lah kata saya tuh. Ya udahlah kalau kamu masih sanggup. Ini Mang yang malam yang kedua yang benar-benar di luar nalar lah. Saya jualan seperti biasa Mang Yang malam kedua itu saya diantar ke tempat sama Kang Jiko. Nah malam yang kedua ini yang lebih ekstrim, burung perkutut Mang burung perkutut sama burung angsa milik si Uyut matinya tuh kayak yang dicekek gitu. Bukannya hewan peliharaannya si Uyut, tempat prakteknya juga diacak-acak Mang Saya kan itu masih dagang tuh. Ya saya belum tahu lah tempat kejadian kayak gitu tuh. Saya masih dagang seperti biasa. Saya gangguan seperti biasa, cuman ada auman, terus saya lihat nenek-nenek, biasa kata saya tuh. Tapi nyamperin sih enggak mereka tuh Mang Ya akhirnya tahrim tiba, saya pulang. Dan di pagi harinya Uyut ngobrol bahwa malam itu ada yang datang ke saya, kata Uyut. Ngambek lah intinya. Emang itu apa ngambeknya gimana? Dia tuh bilang gini, anak cucu aing mah moal bakalan kawas kieu, aing mah teu naon ridho lah namun anak cucu aing kawas kieu teh. Masih kena bisa dengan cara yang lain, kata itu tuh sesepuh tuh. Uyut juga marah sama saya tuh.
Udah dari pertama juga kan Uyut udah ngasih saran, kalau bisa jangan. Ya mungkin Uyut kalau jujur ke saya sih, ya mungkin takut tersinggung, takut gimana ya, mungkin karena saya masih penasaran, akhirnya saya mencoba, tapi ternyata efeknya luar biasa Mang. Ya bisa dikatakan gagal lah Mang waktu itu tuh, karena ada sosok ini sesepuh yang menolak cucunya untuk berbuat kayak gitu. Terus Uyut tuh gini, ngasih solusi ke saya tuh, nanti masalah kamu akan beres dengan waktunya, pasti akan beres. Sok ayeuna mah gerawa mulang we cenah, ulah pungkal pengkol. Saya tiba di kota Tasikmalaya, saya ngobrol sama istri, Ami, saya teh gagal lagi jualan teh. Ternyata istri baru ngobrol Mang ternyata ketika saya di Majalengka, istri itu sholat tahajud Mang sholat tahajud. Jadi kegiatan saya di Majalengka bentrok dengan istri itu. Pantesan mereka tuh enggan untuk menghampiri saya. Ya mungkin karena ada kekuatan lah, kekuatan dari istri saya Mang apa namanya ya, sholat kayak gitu Mang. Aduh, maaf Mang ini. Baik, saya kalau cerita kayak gini teh suka Mang sedih gitu. Sekarang ini istrinya ikut ya? Ikut Mang. Boleh nggak kita ajak ngobrol di? Boleh ya. Nah sobat, atas izin dari Kang Rahmat, kita bisa menghadirkan istri Kang Rahmat nih. Sebelumnya terima kasih ya Teh ya. Iya. Teh, kejadian ini memang benar terjadi ya waktu itu? Ya memang terjadi. Dan Teteh nggak ngizinkan sebenarnya? Iya sebenarnya nggak mengizinkan, karena saya tahu ini kan musyrik lah gitu. Terus takutnya ada tumbal gitu kan, pastilah. Khawatir ya? Khawatir ada gitu. Makanya dia pergi, saya melakukan salat tahajud sama doa-doa lah gitu. Tanpa sepengetahuan? Tanpa sepengetahuan dia. Oh, itulah mungkin yang menyebabkan kegagalan Kegagalan, dari iya. ritualnya ya? Iya. Teteh sendiri nggak kepengen ritualnya berhasil? Enggak. Udah itu sempet cekcok ya? Iya, Waktu mau sempet. berangkat itu? Benar-benar nggak setuju ya? Iya sebenarnya, cuman saya ngalah gitu. Kalau keluarganya tahu nggak? Enggak. Bapak ibunya Mas Enggak. Kang Rahmat ini? Enggak. Nggak tahu ya? Enggak. Waktu itu Teh memang keadaan sangat ini Iya. ya, mencekam gitu ya? Mencekam, Karena iya. yang Banyak nagih-nagih yang itu. lagi, iya. Kita sampai makan pun lah susah gitu buat susu anak juga. Usaha sudah habis. Udah hampir Hancur habis. semua? Iya. Konter juga waktu itu pernah di titik dapat 2.000. Nggak ada yang beli sama sekali. Akhirnya dijual Akhirnya dijual sama si rumah. komputernya itu. Komputer sama konter gitu, konter. Kalau si Bibi tanggung jawabnya gimana? Tanggung jawab nggak ada. Jadi udah aja gitu, rugi aja. Rugi aja. Rugi Mang sampai sekarang nggak ada kabar. Nggak ada niat maksudnya. Nggak ada. Nggak ada. Gimana ngasih uang yang sisanya gitu, sisanya mau dibayar nyicil Nggak ada. atau enggak, ya nggak ada dia sampai Sekarang sekarang. Usahanya jalan lagi si Bibi. Sekarang enggak. Terakhir akhirnya hutang-hutang itu bisa lunas gimana? Dengan menjual rumah. Rumah yang tadi. Tapi kan masih ada hutang ke banknya.
kan bisa dijual dulu, terus nanti sertifikat pengambilannya dari uang yang Ditutupin. gitu. Berapa jual waktu itu? waktu itu 400 juta Mang ya. Oh, masih ada lebih ya. Lebih. Oke, dan sisanya dibelikan rumah lagi atau Iya. gimana? Iya. Beliin rumah lagi. Sama buat apa? Kan waktu itu saya pas lahiran yang anak kembar. Jadi dengan cara yang halal akhirnya ya, Iya, dengan cara yang benar bisa lunas semua. bisa lunas. Baik Kang Rahmat, setelah kejadian itu apa yang dirasakan Kang Rahmat? Tapi efeknya ya Mang bukan apa, jarak berapa minggu tuh saya tuh kayak yang linglung Mang Ya, si gandung gelo gitu. Oh, kaos nu gelo. Nah. Terus kan waktu itu saya pisah rumah tuh waktu kejadian itu tuh. Saya nelpon ke istri. Ami, masa uang 50 juta udah habis kata saya tuh. 50 juta apa kata dia tuh. Kan bingung. Nyaris ya. Nah, udah gitu saya ke teman nelpon juga. Waktu itu teman saya namanya Isal. Ini namanya sudah saya samarin lah. Namanya Isal. Sal, ayo anter ke eta showroom mobil. Emang mana boga duit? Boga, ayo meuli cash. Ayeuna harga Honda aja sabaraha? Kata saya tuh. Saya pedenya, untungnya teman saya lagi di luar kota. Coba kalau misalkan di Tasik ada, mungkin dia langsung datang. Akhirnya kata teman saya, ya udah palingan juga besok. Kalau kamu mau saya antar katanya. Kalau gangguan dari makhluk-makhluk ada nggak? Kalau makhluk yang kayak gitu nggak ada, Mang Nggak ada, cuman ya? ada dalam mimpi aja. Mimpi itu kayak yang mau apa gimana ya, cuman datang aja dia tuh. Cuman apa ya, cuman kelebat gitu. Iya. Terus saya itu bisa sembuh dari sakit itu. Saya tuh sakit kurang lebih 9 hari Mang kayak gitu tuh. Akhirnya bisa sembuh gimana tuh? Saya ketemu dengan Ustadz Mang saya kasih minum, kasih air, terus dibekam. Akhirnya alhamdulillah Mang Iya. sembuh. Sembuh ya. Makanya saya trauma sih sebenarnya ya. Kalau pesan saya, janganlah berbuat kayak gitu sampai melakukan pesugihan. Janganlah, meskipun alasan tidak ada tumbal, tapi efeknya luar biasa. Ya. Jadi ada dua di sini, istri yang soleh mendoakan ya, dan tentunya masih ada harta tersisa, uang sendiri ya, bisa dijual gitu. Iya. Semuanya jadi beres. Iya. Jadi enak mana? Sekarang atau sebelum ngutang ke bank? Enak sekarang Mang Gak mau ngutang ke bank lagi? Kapok ya. Kapok Mang Teh, saran untuk penonton Malam Mencekam gimana mengarungi kehidupan rumah tangga, tentang ekonomi ya? Ada sarannya nggak? Ada. Jadi kalau suami kita melakukan yang kurang baik, ya kita harus ngasih ini saran. Kita ngobrol lah, sharing bareng. Iya. Teteh juga merasa salah ya? Iya. Suami sampai melakukan itu? Iya. Apa Teh? Merasa salah gimana? Iya. Saya salahnya tuh disangkanya saya itu ngizinin dia gitu, Mang Oh. Padahal hati kecil saya enggak. Udah marah banget ya? Marah banget. Kang Rahmat berdiri di ambang gelap. Sate burung hantu itu menjadi simbol keputusasaan. Ritual dijalani tanpa busana. Namun, selalu berakhir sia-sia. Karena setiap kali ia melangkah, doa diam-diam yang dipanjatkan istrinya selalu menjadi tameng tak kasat mata. Yang membuat mantra itu runtuh sebelum selesai diucapkan. Itu semua membuat Kang Rahmat sadar. Ia bukan ditolak oleh kekayaan, melainkan dijaga dari kehancuran. Dan bukan kekayaan yang ia butuhkan, melainkan keberkahan. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video reguler ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.